Oke, hari ini kita akan belajar kembali matematika, masih pada materi pecahan senilai dan penyederhanaan. Nah, untuk mereview kembali pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya, ya, kita sebelumnya minggu kemarin telah belajar bagaimana menyederhanakan pecahan, ya. Cara menyederhanakan pecahan dengan cara apa? Ya, dengan cara dibagi. Nah, misalkan Bu Nova ulang ya sedikit. Misalkan di sini ada nilai 20/30. Nah, kira-kira 20/30 ini bisa dibagi dengan angka berapa ya? Bagian atas dan bawahnya perlu diingat ya, harus dibagi dengan angka yang sama. Kira-kira angka berapa? Ya, bisa kita bagi dengan angka 5 ya. 20 dibagi 5, 4. 30 dibagi 5, 6. Nah, jika kita sudah membaginya dan kita mendapatkan hasilnya 4/6. Sama teman-teman boleh ya dicek lagi apakah 4/6 ini masih bisa kita bagi lagi? Ya, yang jawab bisa betul. Karena 4/6 masih bisa kita bagi dengan angka 2 ya. Atas dibagi 2 dan penyebutnya bagian bawah dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, kira-kira setelah dibagi lagi hasilnya 2/3 ini apakah masih bisa diperkecil? Tidak bisa ya, karena kalau 2 dibagi 2 bisa 1, tapi 3 dibagi 2 hasilnya akan 0, jadi bentuknya tidak mungkin pecahan seperti ini. Jadi nilai pecahan yang paling sederhana dari 20/30 adalah? Iya, jawabannya 2/3. Selanjutnya, ada nilai pecahan 14/16. Kira-kira kita bagi berapa ya? Oke. Ya, jadi bisa kita bagi dengan angka 2. 14 dibagi 2 adalah 7 dan 16 dibagi 2 adalah 8. Jadi, menyederhanakan pecahan artinya kita membagi pecahan tersebut. Dan perlu diingat bahwa pembaginya angkanya harus sama. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan sudah menyiapkan kertas untuk menghitung, boleh ya dihitung. Untuk nilai pecahan 4/8, 4/12, 6/24, 12/14. Boleh videonya sama teman-teman di pause dulu. Nah, lalu teman-teman kerjakan. Karena setelah ini nanti kita akan samakan jawaban teman-teman. Silahkan teman-teman dicoba dulu ya untuk menjawabnya. Oke, sekarang waktunya kita bahas bersama-sama dan kita cocokkan ya hasilnya ya Kak ya. Oke, dari 4/8. 4/8 ini kira-kira bisa kita bagi dengan angka berapa ya? Ya, langsung bisa kita bagi dengan angka 4. Kalau misalkan teman-teman bagi dengan angka 2 dulu juga tidak masalah ya. Karena pasti hasilnya tetap sama, yaitu 1/2. Untuk yang jawabannya 1/2, selamat ya, jawabannya sudah betul. Lalu selanjutnya kita masuk ke pecahan selanjutnya, yaitu 4/12. Kira-kira 4/12 bisa kita bagi dengan angka berapa ya? Ya, kita juga bisa langsung bagi dengan angka 4. Mau dibagi 2 dulu juga boleh ya Kak ya.
tapi tetap hasilnya akan sama, yaitu 1/3. Yang jawabannya 1/3, selamat ya, sudah betul. Lalu selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya, itu ada 6/24. Ya, 6/24 ini kira-kira bisa kita bagi dengan angka berapa ya? Ya, kita bisa langsung bagi dengan angka 6. Ya, kalau misalnya ada yang dibagi 3 atau nggak ada yang dibagi 2 dulu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kita misalkan mau langsung pakai angka yang besar juga nggak masalah ya Kak ya, langsung dibagi dengan 6. Tapi hasilnya itu akan tetap sama, yaitu 1/4. Oke, sekarang kita cek untuk pecahan yang terakhir. Ya, untuk pecahan yang terakhir ini ada nilai pecahan 12/14. Kira-kira kita bagi dengan angka berapa ya? Ya, bisa kita bagi dengan angka 4. Ya, atas dan bawahnya. Hasilnya jadi berapa? 3/7. Apakah 3/7 ini masih bisa kita bagi? Sudah tidak bisa ya. Oke, untuk jawaban-jawaban ini yang jawabannya betul semua, selamat ya Kak, sudah berhasil. Dan untuk teman-teman yang masih ada salah, tidak apa-apa, nanti boleh dicoba kembali, boleh dicoba latihan kembali dan tetap semangat. Oke, di sini Bu Nova sudah menyiapkan perbedaan ya antara pecahan senilai dan pecahan sederhana. Sebenarnya ini hanya untuk mengingatkan teman-teman jika nanti mengerjakan soal agar lebih teliti. Ya, teman-teman masih ingat ya bahwa di dalam pecahan senilai itu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara dikali dan kedua dengan cara dibagi. Sedangkan untuk pecahan sederhana caranya yaitu dengan dibagi. Nah, karena di pecahan senilai juga ada cara membagi pecahan tersebut. Nah, apa bedanya dengan pecahan sederhana cara menghitungnya? Nah, Ibu di sini mau mencoba mengingatkan teman-teman kembali ya. Misalkan di sini ada soal seperti ini. Kita masuk ke pecahan senilai ya, Kak. Ada soal tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan berikut dengan cara dibagi. Ya. Lihat di sini ada kata-kata pecahan yang senilai. Nah, kalau dalam pecahan senilai misalkan di sini ada pecahan 12/16. Kira-kira 12/16 ini bisa kita bagi dengan angka berapa ya? Ya, bisa kita bagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 6/8. Nah, di dalam pecahan senilai kita tidak membagi hasilnya yang ini Kak, yang 6/8. Bukan ya. Tetapi kita akan membagi lagi dari pecahan 12/16 atau dari soalnya. Nah, kira-kira 12/16 bisa kita bagi berapa lagi ya? Iya, bisa kita bagi dengan angka 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Nah, kira-kira 12/16 ini masih kita bisa bagi dengan angka berapa lagi ya? Kira-kira masih bisa dibagi dengan angka 5? Tidak bisa. Angka 6? Juga tidak bisa. 7? 8? Iya, ternyata sudah tidak bisa ya. Artinya, pecahan yang senilai dengan 12/16 adalah 6/8 dan 3/4. Sekarang kita masuk ke pecahan sederhana. Nah, kalau pecahan sederhana, diingat ya, misalkan ada soal seperti ini, bentuk pecahan paling sederhana. Artinya, kita harus menyederhanakan pecahan tersebut. Misalkan di sini ada angka 4/20. Nah, kira-kira bisa kita bagi dengan angka berapa ya?
Ya, bisa kita bagi dengan angka 2. Hasilnya 2/10. Nah, di dalam pecahan sederhana, kita meneruskan hasilnya. Dari 2/10 ini kira-kira bisa kita bagi dengan angka berapa ya? Ya, bisa kita bagi dengan angka 2. Hasilnya adalah 1/5. Jadi, pecahan yang paling sederhana dari 4/20 adalah 1/5. Terlihat ya Kak perbedaannya? Jika pecahan senilai itu membaginya terus dari soal yang dari awal. Kalau pecahan sederhana, jika sudah menghasilkan pecahan setelah dibagi, bisa dibagi lagi sampai yang paling sederhana. Terus dibagi. Oke, selanjutnya kita akan berlatih dengan tipe soal yang seperti ini teman-teman. Kita diminta untuk mencari nilai M-nya. Ya, gak perlu bingung untuk mengerjakan soal seperti ini. Ini mudah teman-teman. Ya, diperhatikan baik-baik ya. Kita akan bahas yang pecahan 5/25 sama dengan 1/M. Nah, di soal ini kita sudah diberikan kode ya, atau sudah diberikan jawaban sama hasilnya ini. Yang mana ya? Yang satu ini. Nah, jadi intinya adalah kita harus mencari kira-kira angka berapa yang kalau dibagi hasilnya adalah 1. Nah, ini udah dikasih tahu nih teman-teman. Kira-kira berapa ya? Angka berapa yang kalau misalkan atasnya ini dibagi hasilnya 1. Tetapi juga angka tersebut bisa membagi angka di bawahnya atau penyebutnya. Ada yang sudah punya jawaban? Iya, betul. Angka 5. Karena 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, hasilnya adalah? Iya, 5. Jadi, kita mengetahui bahwa nilai M adalah 5. Mudah bukan? Nah, sekarang kita coba. Boleh teman-teman dikerjakan dulu. Di sini ada pecahan 4/18 sama dengan X per 9. Nah, di sini oleh soal sudah diberi kode bahwa penyebutnya adalah 9. Yuk, kira-kira 18 dibagi angka berapa ya yang hasilnya 9? Tetapi angka tersebut juga bisa membagi angka 4 yang di atas ini. Sudah punya jawabannya? Iya, angkanya adalah 2. Karena 18 dibagi 2, 9 ya. Lalu 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi kita mengetahui ya bahwa nilai X-nya adalah 2. Mudah bukan? Ya, jadi jangan dulu pusing ya melihat soal bentuk seperti ini, nilai M, nilai X. Nah, karena di dalam soal tersebut, misalkan yang ini ya, yang 5/25, 4/18, itu pasti ada salah satu angka yang diberitahu oleh soal atau sudah diberi kode. Ini hasilnya sama dengan 1. Ini hasilnya yang di bawahnya ini sama dengan 9. Nah, teman-teman tinggal mencari angka pembaginya kira-kira berapa. Oke, sekarang waktunya teman-teman berlatih. Silahkan buka buku saktimu pada halaman 4. Di situ ada soal pilihan ganda ya Kak. Boleh Kakak coba isi. Ya, boleh Kakak berusaha untuk menghitungnya ya. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, boleh dikirimkan ke Bu Nova ya.